Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Herminda Azahra sebagai moderator, Jessica Catherine, Mita Nova, dan Molina Olga sebagai anggota kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Presentasi ini bertujuan agar kita mampu memahami apa itu paragraf, jenis-jenis paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Untuk penjelasan lebih lanjut, pertama akan dijelaskan oleh Molina. Kepada Molina dipersilakan. Paragraf dan pola pengembangan paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama mengungkapkan satu gagasan atau ide pokok tertentu. Paragraf merupakan satuan terkecil dalam sebuah karangan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan pikiran penulis agar dapat disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami pembaca. Dalam paragraf, ide pokok dikemas dalam kalimat topik, kemudian dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas yang saling mendukung. Selanjutnya yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kalimat topik atau topik sentence. Kalimat pembuka adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf dan biasanya terletak di awal paragraf. Kalimat ini berfungsi sebagai pengantar dan penentu arah paragraf menjadi inti gagasan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua yaitu kalimat penjelas atau supporting sentence. Kalimat penjelas ini berisi keterangan, contoh, alasan atau bukti yang mendukung dan mengembangkan ide pokok dalam kalimat topik. Kalimat-kalimat ini harus saling berkaitan dan relevan agar paragraf memiliki kesatuan ide dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kalimat penutup atau concluding sentence. Kalimat penutup berfungsi untuk menyimpulkan atau menegaskan kembali isi paragraf. Kalimat ini memberikan lisan akhir yang memperkuat gagasan utama dan dapat menjadi jembatan menuju paragraf berikutnya. Kalimat penutup terkait opinial tergantung kebutuhan paragraf. Yang keempat yaitu transisi atau transition words atau phrases. Transisi adalah kata atau frasa yang penghubung yang mengaitkan kalimat-kalimat dalam paragraf agar alur pemikiran berjalan lancar dan koheren. Fungsi transisi penting untuk menjaga kelancaran dan keterpaduan paragraf. Selanjutnya adalah syarat paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf atau unity. Kalimat dalam paragraf harus berkaitan dan mendukung satu ide pokok yang sama. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang atau membahas topik yang berbeda dalam satu paragraf. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf atau koheren. Kepaduan berarti kalimat-kalimat dalam paragraf harus tersusun secara logis dan saling terhubung sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Kalimat tersebut terdiri sendiri melainkan saling menguatkan dan melengkapkan ide pokok. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Paragraf harus mengandung informasi yang cukup dan lengkap untuk menjelaskan ide pokoknya. Kalimat penjelas harus memberikan keterangan contoh atau bukti yang sehingga pembaca tidak bingung. Yang keempat, beruntutan. Penyajian kalimat dalam paragraf harus runtut dan teratur, tidak melompat-lompat dari suatu ide ke ide lainnya yang tidak berhubungan. Urutan kalimat yang logis memudahkan pembaca mengikuti alur pikiran penulis. Yang kelima, konsistensi sudut pandang. Paragraf yang baik mempertahankan sudut pandang yang konsisten dalam membahas suatu masalah agar tidak membingungkan pembaca. Selanjutnya, jenis paragraf. Yang pertama,
Paragraf narasi. Paragraf narasi berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Paragraf ini mengandung unsur waktu, tempat, pelaku, dan alur cerita sehingga pembaca dapat mengikuti rangkaian peristiwa dengan jelas. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang dijelaskan. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu hal secara objektif dan logis. Paragraf ini biasanya berisi fakta, data, definisi, atau penjelasan yang bertujuan memperjelaskan suatu topik. Yang keempat, paragraf argumentasi. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat atau gagasan dengan memberikan alasan, bukti, dan contoh yang kuat. Paragraf ini berisi kalimat-kalimat yang bersifat persuasif dan logis. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi mirip dengan argumentasi, tetapi lebih menekankan pada ajakan atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu atau menerima suatu pendapat. Selanjutnya, kita akan membahas pola pengembangan paragraf, di mana pada pola pengembangan paragraf ini terdiri dari 9 pola, di mana pola yang pertama adalah pola kronologi atau urutan waktu, di mana pola ini menjelaskan suatu peristiwa dengan menggunakan urutan waktu tertentu. Contoh dari kata kuncinya adalah pertama-tama, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua ada pola pengembangan paragraf ilustrasi atau contoh, di mana pola ini mendukung suatu ide pokok. Kata kuncinya adalah contohnya seperti misalnya. Selanjutnya yang ketiga adalah pola definisi, di mana pola ini merupakan suatu penjelasan dari ide pokok atau gagasan utamanya. Pada pola ini menggunakan kunci merupakan, yaitu, dan adalah. Selanjutnya yang keempat adalah pola pengembangan paragraf analogi, di mana paragraf ini yaitu mengembangkan suatu atau membandingkan suatu paragraf dengan paragraf lainnya, di mana kata kuncinya adalah seperti halnya, dan, ibaratnya, dan layaknya. Yang kelima adalah pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, di mana paragraf ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dua hal. Kata kuncinya adalah sedangkan, berbeda dengan. Keenam adalah pola pengembangan akibat sebab, di mana pola pengembangan ini menyampaikan suatu akibat dan sebab. Pada pola ini memiliki kata kunci akibatnya, oleh karena itu. Yang ketujuh adalah contoh, di mana contoh ini yaitu sama seperti dengan ilustrasi, di mana dia menekankan contoh nyata pada pengembangan paragraf. Selanjutnya kedelapan adalah repetisi, di mana para pengembangan ini adalah mengulang gagasan utama untuk penegasan atau untuk di akhir paragraf. Selanjutnya yang terakhir adalah kombinasi. Pada pola ini adalah merupakan penggabungan dua pola, yaitu antara definisi dan contoh atau kombinasi antara kronologi dan sebab akibat. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil dalam sebuah karangan yang berfungsi menyampaikan satu gagasan pokok secara sistematis dan utuh. Struktur paragraf terdiri dari kalimat topik sebagai inti gagasan, kalimat penjelas yang mendukung, dan kalimat penutup yang memperkuat isi paragraf. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat ketentuan ide, kepaduan, kelengkapan informasi, keruntuhan penyajian, dan konsistensi sudut pandang agar pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pengembangan paragraf dapat dilakukan melalui pola seperti pola kronologi, definisi, ilustrasi, akibat, perbandingan pertentangan, dan pola kombinasi yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri sesuai tujuan penulis. Untuk membuat paragraf yang baik, kita disarankan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman materi, yang kedua latihan menulis paragraf secara rutin, yang ketiga menggunakan pola yang sesuai,
Yang keempat, pengemesan dan evaluasi. Dan yang kelima adalah pengayaan kosakata dan gaya bahasa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.